Saudara-saudara, bertemu kembali kita. Salam pemenang. Wah, Salam pemenang. saya bertemu sekarang dengan Teh Uli. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar Teh Uli? Baik. Wah, Sehat. sehat sekali. Nampaknya segar Prof. sekali Eko. hari ini. Alhamdulillah. Amin. Saudara-saudara, sekarang itu kan penuh dengan perubahan zaman ini. Orang harus selalu beradaptasi dengan berbagai perubahan. Nah, setiap kali mau ada perubahan, orang suka ngomong katanya, yang penting berubah itu adalah mindset katanya gitu ya. Apa sih sebenarnya mindset itu? Mindset ya. Mindset itu apa sih? Ada di mana sih mindset? Mindset itu kalau kita mengenal manusia itu ada 3 ya. Oke. Mas Eko atau Prof. Eko ya? Bebas Enaknya? ya. Bebas ya. Bebas. Prof. Eko aja deh. Iya. Mindset itu kita mulai dari memahami manusia. Oke. Manusia itu ada head, Ada head. ada heart, ada hand. Oh. Ya. Head, heart, hand. Di Hanya heartnya tiga itu, semua ya. Ya. ya, di heartnya itu ada mindnya. Jadi pemikirannya itu ada di head, Oh, pemikiran ada di head. kepala ya, di Oke. aspek kepala. Kemudian kalau di heart itu ada hati, Ada. ada perasaan, ada Oke. emosi. Ya. Kemudian ada predisposisi perilaku, ada Oke. sikap. Kemudian ada hand. Mengapa disebut hand? Karena supaya gampang aja 3H ya. Oh, oke. Jadi bukan kaki ya, bukan foot. Oke. Jadi hand aja, jadi Iya. tangan itu adalah menggambarkan perilaku Perilaku. atau Oke. behavior. Behavior. Jadi kalau kita mau merubah seseorang ya, Iya. Prof. Eko, kita rubah dulu thinkingnya, headnya. Jadi seperti yang sering kita temui bahwa kalau mau ngerubah orang tuh diberi knowledge dulu, misalnya dari yang dia tidak tahu jadi tahu. Oke. Kemudian dari setelah knowledge, kemudian kita mau rubah apanya supaya merubah perilakunya. Ya. Kita rubah heartnya. Heartnya. Dari yang nggak mau jadi mau. Jadi mau. Nah, Jadi nggak makanya tahu jadi tahu, nggak mau jadi di mau. mau. Maka oleh karenanya ketika di dalam training itu ya, biasanya yang menjadi fokus tuh adalah knowledge-nya dulu. Jadi ada transfer knowledge, kemudian ada sikapnya, ada afeksinya, Afeksinya. ada di heart-nya. Ya. Jadi yang tadinya nggak mau berubah jadi mau Jadi berubah. mau. Darinya tidak tahu jadi tahu. Iya. Gitu. Maunya juga nggak terpaksa kan? Nah, tidak terpaksa, Iya, ada iya. internal motif. Iya, iya. Jadi tadi menarik sekali nih, Prof. Eko, kata-kata terpaksa. Seseorang untuk berubah itu ada 2, terpaksa dan terinspirasi. Ya. Apa bedanya tuh? Bedanya, Ya. kalau yang terpaksa Ya. itu membutuhkan eksternal motif Motif dari luar. Dari luar. Ya. Harus dipaksa, harus dikasih Iya, aturan, iya. Kalau harus nggak ada dijaga, itu ya nggak jadi berubah, apa-apa, iya. harus dijagain, harus kalau bekerja itu si manajernya itu harus ada di sampingnya. Iya. Kalau di rumah, Salah dihukum. ya betul, Kalau ada benar kasih reward. hadiah. Nah seperti itu, jadi eksternal motif. Iya. Kalau di rumah nih, ayah ibu harus ngetok pintu, ayo cepet sekolah jam oke. segini dan Iya, sebagainya. iya. Itu eksternal motif. Nah kalau yang internal motif itu yang tadi, yang dari yang tidak tahu, tidak mau menjadi Jadi mau, ya. itu sudah muncul tuh internal motifnya. Jadi kita sebagai manusia, tipsnya adalah kita harus hidup dengan internal motif. Dan itu proses belajar. Menumbuhkannya itu gimana? Nah, itu dari masa kecil. Oh, Jadi dari pola asuh di dalam keluarga. iya. Nah, ini kita jadi bergerak ke mindset nih. Bagaimana sih mau merubah seseorang? Iya. Nah, karena topik saat ini adalah mindset, Iya. yaitu growth mindset, Growth mindset dan fixed mindset. dan fixed mindset ya. Apa bedanya growth sama fix? Fix ya. Nah, Prof. Eko, Iya. ketika hidup kita nih kan pernah gagal, Iya. pernah sukses. Iya. Mungkin yang positif dulu ya. Betul, Biasanya betul. kalau untuk yang memotivasi itu kan yang bagus-bagus dulu. Jadi kita kan pasti punya success story ya. Pasti. Prof. Eko pasti punya sejumlah success story, banyak cerita sukses dan juga cerita gagal, Iya. kegagalan, kekecewaan, terpuruk, Iya. merasa situasi tidak sesuai dengan harapan. Betul sekali. Nah, kegagalan itu harus kita ubah menjadi proses untuk melangkah kepada keberhasilan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menumbuhkan atau mengasah growth mindset tersebut. Nah, seseorang yang memiliki growth mindset Mindset, itu adalah seseorang yang
menyukai tantangan. Menyukai tantangan. Kemudian dia memiliki kemauan untuk belajar dan memiliki resilience, memiliki kemampuan untuk bangkit dari gagal, dari kecewa. Nah, anak-anak sekarang kan mengenalnya biasanya mereka move on. Ayo dong. Kamu sih move on, ayo lupain aja deh masa lalu itu sebagai sejarah. Biasanya orang kan masa lalu adalah history, sejarah yang kita catat aja untuk menjadi introspeksi, tetapi bukan menjadi perangkap. Seperti itu. Jadi kita move on. Nah, itu seorang yang punya growth mindset itu adalah gagal itu menjadi proses untuk belajar. Contohnya nih ya, ada seseorang yang selalu ditekan, misalnya di pekerjaan ya. Penekanan dari atasannya itu tidak menjadi sesuatu perangkap buat dia, bukan menjadi sesuatu kekecewaan, tetapi justru seperti kayak bola ditekan itu terus dilepas tuh membal ke atas. Nah, malah semangat dong. Malah semangat dan dia mengubah kegagalan tersebut atau kekecewaan diperlakukan seperti itu oleh atasannya, karena sekarang ini kan juga sebetulnya bullying itu kan terjadi bukan hanya di keluarga, bukan di anak siswa, tetapi di kantor juga, di lingkungan organisasi juga terjadi seperti itu. Nah, dia mengubah hal tersebut menjadi sesuatu motivator. Nah, si growth mindset ini seperti itu. Jadi kayak kalau anak dimarahin orang tuanya, anaknya bilang orang tuanya marahin karena orang tuanya sayang. Nah, dia rubah. Bukan karena sebel kan? Dia merubah hal negatif menjadi positif. Kebalikannya nih, fixed mindset. Fixed mindset ini orang yang tidak mau menerima tantangan. Contoh. Menghindar dong. Menghindar. Contoh misalnya di pekerjaan. Dia diberikan, Anda saya promosikan oleh atasan. Dia bilang gini, aduh jangan saya Pak. Orang lain aja, saya belum siap. Saya kan belum selesai Pak program saya. Ada aja excuse-nya, menghindar. Padahal dia sebetulnya ya tadi fixed mindset. Padahal secara intelektual dia termasuk yang di atas rata-rata. Kemudian kompetensi teknisnya bagus. Namun ya itu tidak ada kepercayaan diri. Nah itu saya mau tanya, berarti karena salah satunya nggak ada kepercayaan diri. Betul, self confidence Prof Eko ini sangat luar biasa penting. Itu bukan hanya pada masa anak, remaja, dewasa pun. Kemudian kebetulan saya ini baru sih 2 bulan lalu ya untuk memberikan training untuk masa pensiun. Nah ini juga saya berikan tuh mengenai self confidence karena bagaimana dia memiliki percaya diri untuk menghadapi situasi baru. Situasi baru ini adalah situasi pensiunnya ini. Nah demikian. Jadi ingat dulu ada pepatah life begin at 40. Ya, jadi waktu usia 41 seneng tuh. Harus tahun mulai lagi gitu kan. Jadi gak dibilang udah terlambat. Kalau growth mindset berpikirnya seperti itu. Iya betul. Kayak baru pensiun, akhirnya saya bebas, saya bisa dan menjadi karir kedua, karir kedua. Karena sekarang ini kan pensiun itu sekitar berapa ya? 65 sebetulnya kalau secara fisik sebenarnya masih bagus, secara mindset juga masih oke. Jadi ya dia menggunakan fasilitas pensiun benefit ya ketika pensiun plannya dia terima itu dia untuk mengerjakan karir kedua dan itu menjadi kehidupan baru untuk dia. Malah dia nantikan waktu itu. Nah, bebas, banyak privilege karena waktu, karena itu kayak filosofi orang Jawa dong. Apapun yang menimpanya selalu untung kan. Sebetulnya positive thinking. Terus kemudian ada tips yang saya ingin sharing ya. Apa tuh? Ubah kata-kata negatif menjadi positif. Misalnya contoh gini. Seharusnya dia katakan ini ada pekerjaan nih. Itu kata kunci ya. Misalnya ada satu pekerjaan yang sebenarnya sulit banget untuk dia. Tapi dia katakan bukan aduh susah. Dia katakan saya bisa. Iya betul. Nah, ini saya sudah sharing ke banyak orang. Dan ini untuk impactnya kepada diri saya sendiri. Seperti proses sekarang ini juga proses belajar untuk saya. Dan saya melihatnya sebagai peluang untuk saya jadi ingat inspirasi. Saya kalau ngasih sharing mengenai growth mindset kan udah tanya jawab tuh. Saya bikin satu peraturan. Gimana? Waktu tanya nggak boleh pakai kata tetapi. Walaupun demikian itu pasti pengen ngelak tuh. Pengen mendinai, wah nggak bisa.
yang Bapak omongkan bagus tapi tapi gitu ya. misalnya Anda bagus namun demikian dia nggak boleh pakai kata itu. Ya, jadi to the Belajar. point, belajar untuk saya bisa. Iya, iya. Dan ini memang mungkin ada sesi lain ya kita afirmasi. Afirmasi juga penting menyampaikan sesuatu yang bagus, kemudian membayangkan sesuatu yang bagus seperti itu. Iya, iya, iya. Itu ya tadi ya paling gampang melatihnya menggunakan kata-kata positif daripada negatif gitu ya. Terus ya kalau anak sekarang bilang apapun dari orang jangan terlalu baperan dulu. Ya. Ya, lihat segi positifnya. Nah, itu kata kunci. Iya. Gunakan kata-kata positif. Ya. Kemudian delete kata-kata negatif. Yang tadi saya bilang, "Duh, nggak bisa. Susah nih. Aduh. Parah nih." Iya, iya, Delete. iya. Karena itu kalau sudah ada mindset seperti itu kan kita terinfluence ya kepada diri kita, motivasi kita. Oh ya emang nggak bisa. Contoh aja kita mau ke kantor nih, kemudian kita udah telat bangun, telat mempersiapkan diri dan terbayangnya itu jalanan macet. Bayangkan bahwa jalanan itu adalah lancar. Saya bisa sampai kantor tepat waktu seperti itu. Jangan berpikir bahwa aduh gawat nih macet pasti telat deh. Yang terjadi seperti beneran itu. You are what you think gitu. Begitu pikiran macet beneran. Oke. Ada suka banyak pertanyaan juga gini. Terutama bos-bos nih yang orang sekarang yang visioner dan lain sebagainya. Gimana cara mengubah anak buah saya supaya punya growth mindset? Itu kan tantangan tuh. Tantangan. Dan ketika leader sudah bisa berhasil, poin penting karena organisasi saat sekarang itu adalah people oriented ya. Jadi bukan task oriented, di mana task dan people ini harus berimbang. Kalau zaman dulu atau mungkin zaman sekarang juga ada sih yang task orientednya terlalu tinggi, people-nya rendah. Jadi otoriter, nggak mikirin bawahannya seperti itu. Nah, untuk melakukan perubahan itu yang tadi saya bilang ada 3, thinkingnya, kemudian heart-nya dan behavior-nya. Nah, dulu ada lagunya itu, mirip-mirip gitu. Apa? Pala, pundak, lutut kaki kan gitu ya. Pundak kan dekat hati kan. Benar. Jadi berarti ini ya berlaku ya. Berlaku. Aduh dari zaman tahun berapa ya? Betul. Tahun berapa tuh? Saya SD, Kepala, TK. saya juga Kepala, kan. pundak, lutut, Saya kaki, waktu SD lutut, itu kaki. aduh bener kepala, Jadi head kan. Pundak kan banget. sekitar head. Iya. Lutut kaki kan head. Betul. Wah, luar biasa itu tahun 60 juga udah ada ya. Saudara-saudara, dengan kalau Anda tahu lagu itu maka Anda satu generasi dengan kami gitu ya. Luar biasa sekali hari ini kita bicara. Saya penting sekali 3 hal itu saya ingat langsung. Head, heart, dan hand. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian tidak mau menjadi mau. Nah, yang head tadi satu. Behaviornya tergantung dari kalau ini udah terisi bagus dan ininya sudah efektif berubah, behaviornya juga bagus. Betul. Wah, itu jadi saudara-saudara sekalian, semua berasal dari sini turun ke bawah. Kayak cinta dong. Iya, lihat dulu matanya. Dari mata turun ke hati. Gak ada cinta dari hati ke mata ya. Pasti mata dulu. Jadi nggak ada yang kebetulan semua ya. Nggak ada. Dari mata, hati, dan behavior. Behavior. Baru habis itu gandengan. Terima kasih sekali Teh. Udah mampir ke studio kita bersama ini. Sama-sama terima kasih. Kita masih ingat tuh. Kita mau ngomong apa tadi di tengah-tengah ada satu. Yang mana tuh? Afirmatif. Afirmasi ya. Bayangkan sesuatu yang bagus. Bayangkan sesuatu yang oke. Ya udah trailernya aja, nanti ini yang lain. Apanya? Sesinya lain. Oke. Nah, ada afirmasi. Nah, kita juga ada seri mengenai afirmasi supaya nanti teman-teman bisa menerapkan itu dan menerapkan paling penting. Karena semua itu betul. Kalau headnya bagus, hatinya bagus, handnya bagus, pasti Anda akan menjadi pemenang. Ya, mari kita beri salam pemenang. Salam pemenang.